Halo teman-teman, kami dari Filsafat Pendidikan Kelompok 7 ingin menjelaskan tentang aliran-aliran dalam filsafat pendidikan. Berikut nama anggota dari Kelompok 7. Putri Lestari, Indah Khalifatullah, Imanda Restaviana, dan Ria Resti Fauziah. Aliran progresivisme. Aliran progresivisme ini merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekedar upaya memberi pengetahuan, tetapi berisi beragam data empiris dan informasi teoritis, serta memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan. Kelebihan aliran progresivisme. 1. Siswa diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya. 2. Siswa bebas mengemukakan pendapat. 3. Siswa mencari tahu sendiri jawaban dari suatu masalah. 4. Membentuk output yang dihasilkan dari pendidikan di sekolah yang memiliki keahlian dan kecakapan. Kekurangan aliran progresivisme. 1. Mengabaikan kurikulum yang telah ditentukan. 2. Mengurangi bimbingan dan pengaruh guru. 3. Siswa cenderung menjadi orang yang mementingkan diri sendiri. Aliran esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama yang memberikan kestabilan, dan nilai-nilai terpilih mempunyai tata yang jelas. Kelebihan aliran esensialisme. Peserta didik berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, serta stabil. Kekurangan aliran esensialisme. Terlalu dominannya peran guru. Rekonstruksionisme yaitu suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Kelebihan aliran rekonstruksionisme. 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar siswa. 2. Pembelajaran lebih aktif dan kreatif. 3. Siswa dituntut untuk memikirkan perubahan suatu gagasan agar mereka dapat mengidentifikasi perubahan gagasan mereka. Untuk kelemahannya sendiri, 1. Kemauan belajar dari peserta didik yang rendah. 2. Guru kesulitan memberikan contoh konkret. Aliran parenialisme, yaitu suatu proses pengembalian pembelajaran pada masa lampau agar peserta didik dapat menerapkan pembelajaran tersebut pada masa sekarang. Adapun kelebihan dari aliran parenialisme, yaitu mengangkat kembali nilai-nilai pandangan hidup pada zaman kuno dan abad pertengahan. Kekurangan aliran parenialisme yaitu pengetahuan dianggap lebih penting. Kedua, kurang menerima adanya perubahan. Idealisme adalah aliran dalam filsafat yang mengedepankan akal pikiran manusia dan terwujud atau tidaknya sesuatu itu tergantung oleh pemikiran manusia itu sendiri. Kelebihan idealisme yang pertama, membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Yang kedua, meningkatkan daya pemikiran dari segi menghasilkan ide yang benar dan boleh dipakai. Adapun kelemahan dari idealisme yaitu anggapan terhadap sesuatu nilai atau kebenaran yang kekal sepanjang masa. Realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia
Aliran ini memandang bahwa objek pengetahuan manusia berada di luar diri manusia. Kelebihan realisme yaitu 1. Program pendidikan terfokus sehingga peserta didik dapat menyesuaikan diri secara tepat dalam hidup dan dapat melaksanakan tanggung jawab sosial dalam hidup bermasyarakat. 2. Peranan peserta didik adalah penguasaan pengetahuan yang handal sehingga mampu mengikuti perkembangan iptek. 3. Dalam hubungannya dengan disiplin, tata cara yang baik sangat penting dalam belajar. Artinya, belajar dilakukan secara terpola berdasarkan pada suatu pedoman karena peserta didik perlu mempunyai disiplin mental dan moral untuk setiap tingkat kebaikan. Kelemahan realisme yaitu 1. Pada tingkat pendidikan yang paling rendah, anak akan menerima jenis pendidikan yang sama. 2. Kekeliruan menilai persepsi, tidak akan penjelasan mengenai objek khayalan atau halusinasi. Semua persepsi tergantung konteks visualnya. Pragmatisme, aliran dalam filsafat pendidikan yang menyatakan bahwa segala sesuatu dianggap benar jika memiliki manfaat atau kegunaan. Kelebihan aliran filsafat pendidikan pragmatisme membawa kemajuan-kemajuan yang pesat bagi ilmu pengetahuan maupun teknologi. Pragmatisme sudah berhasil membumikan filsafat dari corak yang tendermiden yang cenderung berpikir metafisis, idealis, abstrak, dan intelektualis. Adapun kekurangan dari aliran filsafat pendidikan pragmatisme yaitu sesuatu yang nyata, praktis, dan langsung dapat dinikmati hasilnya oleh manusia, sehingga aliran pragmatisme menciptakan pola pikir masyarakat yang materialis, dan aliran filsafat ini sangat mendewakan kemampuan akal dalam mencapai kebutuhan kehidupan. Aliran filsafat pendidikan materialis berisikan ajaran tentang kebendaan, di mana benda merupakan sumber segala sesuatu. Kelebihan aliran filsafat pendidikan materialis bahwa isi pendidikannya meliputi pengetahuan yang dapat dipercaya dan teori pendidikannya sudah umum. Adapun kekurangan dari aliran filsafat pendidikan materialis bahwa pendidikan hanya berpusat pada guru dan tidak memberikan kebebasan pada peserta didiknya. Jadi, guru memiliki kekuasaan merancang proses pembelajaran, sedangkan peserta didiknya hanya bisa mendengarkan materi saja. Eksistensialisme yaitu paham yang berpusat pada manusia individu yang bertanggung jawab atas kemauannya tanpa memikirkan secara mendalam mana yang benar, mana yang tidak. Adapun kelebihan aliran eksistensialisme yaitu menekankan kepada individu untuk menjadi sumber pengetahuan tentang hidup serta memberi semangat dalam pendidikan. Kekurangannya yaitu aliran ini sangat tidak puas dengan sistem filsafat tradisional yang sifatnya dangkal dan akademis. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Thanks for watching.